Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sihabihi ajma'in wan nasirina lidinihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna habibuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua jamaah, semua yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan susah payahnya, mujahadahnya, usahanya untuk sampai di majlis kita pada malam hari ini, majlis ilmu, majlis zikir kita ini, semuanya dipandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semuanya dalam majlis-majlis kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini bentar lagi kita mau kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, yang namanya Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yang mana ini sebenarnya tinggal ngitung hari, tapi nggak tahu umur kita tinggal berapa jam lagi. Tapi minimalnya itu yang paling dekat, minimalnya Ramadan yang ini yang paling dekat. Karena kalau misalnya ngelihat Ramadan yang akan datang lagi, masih jauh lagi kita. Makanya kita mau datang Ramadan, kita renungi pelajaran-pelajarannya, kita renungi keistimewaan-keistimewaannya sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga masuk Ramadan dalam keadaan hati benar-benar mengagungkan Ramadan. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau bercerita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Maknanya khutbah di sini bukan khutbah Jumat, tapi bayan, ceramah. Khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir dari bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah di akhir bulan Sya'ban berarti sudah mau Ramadan. Besoknya atau lusanya sudah mau Ramadan. Nah, beliau memberikan pengarahan targiban mengenai Ramadan waktu itu. Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Bulan yang agung karena memang bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia itu adalah Ramadan. Kita Komariah Hijriah kan ada berapa bulan? 12 bulan. Dari mulai Muharram sampai Dzul Hijjah. Maka di antara 12 bulan itu ada urutan tingkatan kemuliaannya lagi. Nah, yang paling mulia adalah Ramadan. Makanya bulan yang agung. Dan bahkan mubarakun, bulan yang penuh berkah. Bukan sekedar bulan berkah loh, tapi bulan penuh dengan berkah. Kalau misalkan sekedar bulan berkah, ya yang penting ada barokahnya, ya itu sudah bulan berkah. Kalau misalkan ada airnya dalam satu botol, ya satu tetes pun udah ada airnya. Tapi ini full airnya, satu botol full. Nah, lah ini Ramadan ini bukan sekedar berkahnya itu satu tetes, dua tetes, tapi full barokahnya dari awal sampai akhir. Makanya mubarakun, penuh dengan berkah. Syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr, bulan yang mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang tidak ada di malam yang lainnya. Ya, di antara keistimewaannya adalah malam Lailatul Qadar. 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, ini sebenarnya kalau penjelasan para ulama bukan dihitung 1000 bulan secara hitungannya hitungan matematikanya. 1000 bulan ini sebagai bahasa aja. Nah, 1000 bulan itu maknanya itu seumur hidup. Jadi kalau misalkan orang itu dapat malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah itu seumur hidupnya itu ya ibadah semuanya isinya itu. Nah, seperti itu maksudnya. Itu hanya bahasanya hadis saja. Sebagian ulama seperti itu memahami mudahnya itu. Nah, ya kalau misalkan dihitung 83 lebih. Nah, ya maknanya seumur hidup. Ya, orang rata-rata kan 60, 70, 80 sudah banyak bonusnya. Nah, misalkan dapat berarti dia itu seumur hidupnya penuh dengan ibadah. Nah, seperti itu maknanya itu. Maka sangat rugi kalau misalkan kita menyia-nyiakan malam-malam dari bulan Ramadan, terutama malam 10 akhir, terutama malam-malam yang ganjil. Pak Ecap biasanya itikaf ya? Hah? Keluar? Ini keluar nggak ini? Ya itu gara pandemi. Jadi ya. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa pada bulan Ramadan sebagai puasa fardu, sebagai puasa yang wajib. Nah, maknanya salah satu rukun Islam. Kalau misalkan hilang, terganti dalam keadaan dia masih mampu untuk mengganti, maka wajib diganti. Kalau misalkan tidak, maka diganti dengan fidyah. Secara umum seperti itu, nanti lengkapnya di pembahasan fikih. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan malam harinya disunahkan untuk memperbanyak ibadah malam. Man taqarraba fihi bi khassati minal khair kana kaman adda fardhah fi masiwah. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dari kebaikan sunnah, dari mengamalkan sunnah, mengamalkan satu sunnah, maka terhitung seperti pahalanya satu fardu. Sunnah itu hitungannya fardu. Itu kalau enggak fasilitas Ramadan enggak ada itu. Kalau enggak teknologi Ramadan enggak ada. Padahal kalau misalkan di hari-hari yang lain selain Ramadan, itu satu fardu nggak akan bisa diganti dengan 1000 sunnah loh. Nggak akan bisa diganti. Orang punya belum sholat subuh. Nah, orang belum sholat subuh 2 rakaat. Padahal 2 rakaat paling pendek itu. Belum mengajarkan, akhirnya dia bilang, udahlah, nggak usah 2 rakaat, saya yang gantinya. Tak ganti dengan sholat sunnah 1000 rakaat misalkan. Maka 1000 rakaatnya nggak akan bisa ganti itu, fardunya itu. Itu di hari-hari yang lain. Tapi ketika di bulan Ramadan itu satu sunnah itu ganjarannya seperti fardu loh. Masya Allah. Satu sunnah dihitung fardu. Nah, sholawat, baca sholawat itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan di luar sholat, dalam sholat ada tempat-tempat yang rukun. Contoh di tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir. Tapi kalau misalkan di luar adalah sunnah. Lah kalau misalkan orang baca sunnahnya itu, baca sholawatnya itu di bulan Ramadan, maka itu sholawatnya dihitung pahala fardu, pahala wajib. Nah, seperti itu. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Kalau misalkan kalau dia misalkan mengajarkan amalan yang fardu, maka pahalanya 70 fardu. Jadi kalau sunnah seperti fardu, kalau fardu dihitung 70. Nah, kurang apa coba? Wa huwa syahrus sabr, dan bulan puasa adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Panas-panas, Masya Allah. Siang-siang itu di depannya ada cendol dawet durian itu, Masya Allah. Ya, karena itu memang adalah bulan kesabaran, maka kita tahan-tahan. Walaupun kita beli dengan uang kita sendiri, ya, jerih payah kita sendiri, motong rambut orang, dapat, kemudian mau beli es, ya sepertinya usaha sendiri, tapi semua ini adalah milik Allah pada hakikatnya. Nah, melatih ketakwaan kita kepada Allah di situ. Lah ini yang punya hakiki, hakikatnya yang belum mengizinkan loh. Nah, itu yang kalau itu kan sepertinya kan yang ngasih yang usaha uang itu kan kita, tapi yang ngasih uang itu hakikatnya adalah Allah, yang ngasih rezeki adalah Allah. Nah, usaha hanya sekedar usaha,
Seperti itu. Maka hakikatnya yang ngasih adalah Allah lah. Kalau misalkan yang punya belum mengizinkan, ya belum bisa. Kalau misalkan masih siang bolong itu, maka namanya bulan kesabaran, dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Lah surga itu nggak ada batasannya. Berarti pahalanya sabar nggak ada batasnya. Maknanya seperti itu. Wasyahrul muwasah, dan bulan Ramadan adalah bulan kelonggaran. Bulan kelonggaran. Maknanya bagaimana? Maknanya kalau misalkan kita pekerja, maka nanti kerjanya itu misalkan kerja sendiri ya, kerja mandiri swasta, maka dikurangi. Maksudnya jangan seperti hari-hari yang lain. Nah, misalkan kerjanya itu biasanya 8 jam, maka ya karena Ramadan harus ada kurangi waktunya 4 jam, 3 jam. 4 jam, 3 jam dikurangi untuk yang lainnya, untuk apa? Ramadan, untuk ibadah di bulan Ramadan, seperti itu. Kalau misalkan kita sebagai bos punya pegawai, maka pegawainya harus ada kortingan pekerjaannya. Biasanya pulangnya sampai jam 4. Kasihan kalau misalkan jam 4 belum persiapan buka, belum ngurus anak, belum istri segala macam, maka ya jam 1 zuhur udah pulang. Maka harus diterapkan namanya bulan kelonggaran. Yang repot ya kalau misalkan yang punya itu nggak paham. Nah, itu yang repot. Tapi kalau misalkan paham, ya harus mengamalkan yang namanya syahrul muwasah, bulan kelonggaran. Nanti ada keutamannya di bawahnya. Kalau misalkan kita melonggarkan daripada pekerjaan bawahan kita. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, dan kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan ditambahnya rizkinya orang beriman. Nah, kalau misalkan buka itu ada aja. Kadang-kadang kalau misalkan makan hari-hari biasa kok nggak ada. Kalau misalkan pas ada aja dapat. Di antara rizkinya ya rizki dohir seperti itu dia. Kalau misalkan rizki yang lain ya tambahnya pahala berkali lipat. Nah, itu maknanya rizki seperti itu kan, nggak mesti materi. Nah, rizki itu semua yang bermanfaat untuk orang iman, maka namanya rizki. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubih. Barang siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka itu pahalanya maka dia mendapatkan ampunan daripada dosa-dosanya. Wa yatqaraqabatihi minan nar, dan pembebasan dirinya dari api neraka. Orang yang ngasih makan orang beriman diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Bahkan wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'. Dia mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Jadi pahalanya double. Bahkan tanpa mengurangi yang puasa itu sendiri, yang dikasih itu sendiri. Ya, jadi dia dapat pahalanya sendiri puasa, kemudian dapat pahalanya orang yang dikasih buka. Ya, itu keutamannya ngasih buka takjil sama orang lain seperti itu. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Setiap kami nggak mesti punya sesuatu yang bisa kita kasih untuk orang yang berbuka. Maknanya kita nggak mampu semuanya loh untuk ngasih orang buka. Banyak segala macam itu. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, yu'tillahu hadzal thawab. Pahala ini Allah berikan man fattara shaiman ala tamrah. Walaupun orang itu hanya memberinya 1 butir kurma. Jadi jangan bayangannya harus nyantunin 100 anak yatim, harus nyantunin 1000 orang duafa, apa gimana, 1 masjid, enggak. Walaupun hanya 1 butir kurma itu kita bagi, dapat pahalanya tadi itu. Nah, pahalanya dosanya diampuni, dibebaskan dari api neraka, dapat pahalanya orang yang dikasih. Nah, itu walaupun cuma punyanya 1 kurma, 1 gorengan, 1 pempek. Nah, misalkan seperti itu. Walaupun hanya sekecil itu pun dapat. Au syarbati ma, ataupun hanya seteguk air bahkan. Au madqati laban, atau hanya seteguk susu. Nah, jadi maknanya walaupun hanya sedikit itu saja sudah terhitung dapat pahalanya memberi makan orang yang berbuka puasa tadi.